jib. Oleh para sahabat di dalam kitab Fadhilus Syuhur tersebut, jib di situ dimaknai atau diartikan sebagai al-jihad. Jihad. Jihad itu secara bahasa berarti sungguh-sungguh. Sering juga dimaknai jihad itu adalah perang melawan musuh orang kafir, musuh penyerang Islam, musuh-musuh agama, maka berperang secara fisik dengan mereka itu juga disebut jihad. Secara tasawuf, jihad itu berarti melawan segala bentuk hawa nafsu yang tidak ada waktunya, tidak ada frekuensinya, dia frekuensinya terus menerus. Sebagaimana Rasul katakan, Rasul sabdakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang besar menuju pada jihad. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Dua jihad nafsu, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nafsu siapa? Nafsu kita sendiri. Duduk di majelis ini, duduk di Masjid Agung Al-Barakah pada pagi hari ini adalah jihad. Jihad apa? Jihad melawan hawa nafsu kita dari berbagai bentuk gangguan. Barangkali hari ini ada yang lagi punya acara sebenarnya, tapi dikalahkan acaranya itu kenapa? Karena ingin hadir dalam acaranya apa? Manaf juga. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya boleh bercerita, harusnya hari ini saya berangkat ke Gorontalo. Hari Minggu ini. Saya sudah sampaikan ke ketua. Saya dapat tugas perusahaan untuk pergi ke Gorontalo. Dan saya sampaikan ke ketua, setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya mundurkanlah. Saya duduk dulu di majelis manaqibnya Al-Awas. Ke Gorontalonya saya geser hari Kamis nanti. Itu kenapa? Karena saya menghormati undangan Abah Awas. Kita duduk di sini, kita hadir di acara ini adalah menghormati undangan guru kita. Alhamdulillah. Waktu Abah Awas di Delta Mas, saya sempat berdialog dengan beliau. Abah Awas tampak gembira sekali wajahnya. Ketika saya berada di depan beliau, beliau mengatakan, sudah rutin ya di sini manaqibah. Itu kenapa wajah yang gembira? Sudah rutin ya di sini manaqibah. Kata saya, iya Pak, alhamdulillah. Gitu. Saya sampaikanlah kabar. Waktu itu saya ngomongnya tanggal 23. Tanggal 23 kita mau mulai lagi manaqibah di Al-Barakah, Masjid Agung Al-Barakah. Beliau gembira sekali. Oh ya, alhamdulillah. Kalau bisa bergantian dengan di sini. Jadi di sini maksudnya tanah, sini manaqibah. Nanti bulan berikutnya di Al-Barakah. Nanti ya tambah lagi itu Al-Barakah. Jadi tidak putus katanya gitu. Itulah makanya Abah Awas ketika tadi saya hubungi, saya minta sambutan secara telepon. Beliau respon sekali. Harusnya tadi waktu saya pulang, cuma kan tadi lagi baca Mantobah. Saya lagi baca Mantobah, Pak. Akhirnya ditulis. Nah, yang nanti akan saya baca. Jadi Pak, orang yang berjihad itu kalau dalam Islam saja itu disebut sebagai sebaik-baik umat. Firman Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian menyeru untuk perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang munkar
dan kalian beriman kepada Allah. Orang ini, orang yang berlaku seperti itu, orang yang beriman tapi yang melakukan itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang itu disebut oleh Allah sebagai sebaik-baiknya. Kalau saya ingin mencoba menariknya kepada komunitas yang kecil, terutama kita ini, barangkali bisa saya katakan, kita adalah sebaik-baik murid Allah. Kenapa? Karena kita menghadapi manaqib di mana, menghidupkan majelis-majelis manaqib, membuka titik-titik manaqib yang belum ada pada kita, memperkenalkan ajaran ini kepada orang yang belum mengenalnya, memperkenalkan guru kita kepada orang yang belum mengenal guru kita, dan membela guru kita di tengah banyaknya hujatan kepada guru kita. Itu sudah mencakup ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kalian punya bukti dan kalian yakin pada guru kalian. Kalau pakai bahasa Islamnya itu adalah sebaik-baik. Kalau pakai bahasa kisahnya itu adalah sebaik-baik murid. Maka sebenarnya perjuangan kita untuk terus mengajak orang hadir di manaqiban, mengajak orang talqin, itu adalah perjuangan, itu adalah jihad yang tidak ada henti. Kalau dulu dilakukan oleh Abah Hanum, memang sulit ngajak orang-orang yang pintar, ya nggak apa-apa ya, bodoh-bodoh aja. Sampai Abah Hanum pernah ngomong, Lurah, pada Lurah Pabuaran, Lurah, bawa dia kabeh barodok, berbaik pintar maksudan kami, Allah ku ilmu dan bawa semua yang bodoh-bodoh. Biarin yang pintar mah barangkali bisa sampai ke Allah dengan ilmunya. Memang sudah budayanya, sudah kebiasaannya kalau orang pintar itu susah diajak. Kenapa? Banyak ilmunya. Dengan ilmunya banyak nolaknya. Padahal ini adalah kebenaran. Bayangkan Pak, ajaran kita ini, amalan kita ini apa masalahnya? Apa yang tidak ada dalilnya? Semuanya ada dalil. Suara yang kita perdengarkan adalah sebaik-baik suara. Bapak di sini punya telinga, bisa mendengar ada berapa miliar suara yang bisa terdengar. Mulai dari suara desiran angin, gesekan dedaunan di pepohonan, bisikan orang, suara bahasa orang, semuanya terdengar pada kita. Sampai suara saya terdengar di telinga Bapak dan Ibu sekalian. Tapi dari miliaran suara yang terdengar di telinga kita itu hanya satu suara yang terbaik. Suara la ilaha illallah. Hanya satu ucapan yang terbaik, ucapan la ilaha illallah. Abdul Sulutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan dariku dan dari Nabi sebelumku, kata Rasulullah, adalah la ilaha illallah. Jadi apa yang kita perdengarkan itu adalah ucapan sebaik-baik ucapan, suara sebaik-baik suara. Maka itulah sebabnya guru kita mulai dari Abah Hanum, sekarang Abah Hanum memberikan contoh agar suara itu keras dan bersama-sama seragam. Oleh karena itu para ikhwan yang memang sudah merasakan barokah daripada mendakwahkan kalimat ini, mendakwahkan ajaran ini, dia sampai rela mengeluarkan uang secara bulanan, walaupun dari koceknya sendiri. Banyak kan ikhwan kita yang mengeluarkan biaya manaqib dari kantongnya sendiri. Di sini ada Kiai Samron, Kiai Samron itu saya rasa 7-8 juta habis itu sebulan untuk manaqiban. Itu dari kantongnya sendiri tiap bulan. Karena apa? Karena ingin memperdengarkan kepada publik
Suara la ilaha illallah. Suara la ilaha illallah itu kalau diperdengarkan secara berjamaah dan lebih banyak orang lebih bagus, maka dia akan menjadi suara yang sangat bergema. Dan dia menjadi suara seindah-indahnya suara. Jadi ajaran kita ini adalah ajaran untuk terus menggemakan la ilaha illallah. Tidak ada yang salah. Jadi kalaupun ada orang menyalahkan, dia telah menyalahkan dengan keterbatasan ilmunya. Setuju? Saya tidak akan berlama-lama. Saya bacakan ya sambutan Abah Awas. Mau mendengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kali ini suara Abah Awas. Bukan hanya kali ini, seterusnya suara saya ketika saya bersuara adalah suara Abah Awas. Terus terang saya baru sekarang membacanya. Baru sekarang ini, walaupun beberapa menit yang lalu sampainya, tapi sekarang ini saya baca. Hanya ulang ya. Suara saya kali ini suara Abah Awas. Bukan hanya kali ini, seterusnya suara saya ketika saya bersuara adalah suara Abah Awas. Hanya dipinjam mulut, dipinjam suara saya hanya sebagai wakil. Semua wakil adalah hanya wakil dipinjam mulutnya untuk menyampaikan amanat dari Allah untuk seluruh pengikutnya. Abah Awas itu hanya manusia kompas untuk menyeru, mengajak, mendampingi, membawa siapa saja yang mau sampai kepada Allah. Tidak bisa sekehendak sendiri. Abah Awas adalah yang menggenggam suara An-Nahl ayat 125 dan An-Naba ayat 38 dan surat Yasin 20 dan 22. Yang memegang kartu prioritas, tidak ada ngantri, tidak ada macet ketika mudik karena Abah Awas menurut ayat suci Al-Quran, tadi adalah manusia khusus, laki-laki khusus, bukan laki-laki kedukaan, bukan laki-laki kesukaan perempuan yang ada 100, yang hanya ada 1 dalam 100 tahun. Jadi para ikhwan tinggal makan enak, uang banyak supaya usaha cepat selesai. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Sampaikan salam kepada ikhwan dan sampaikan ini untuk pemesan Awas Al-Fatihah. Iya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.